Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Exceler semua, adik-adik mahasiswa yang barangkali sedang melaksanakan penelitian. Nah, pada tutorial kali ini kami ingin memaparkan bagaimana cara menyajikan data, khususnya data berbentuk deskriptif. Nah, kita mulai dari langkah-langkah mentabulasi datanya. Kemudian kita rekap data tabulasi tersebut, dan terakhir kita akan buatkan grafiknya sehingga data kita itu bisa ditampilkan secara visual. Teman-teman, adik-adik mahasiswa semua, di hadapan kita sekarang merupakan contoh penyajian datanya. Tabulasi data ini merupakan hasil tanggapan responden penelitian kita, yang mana kita sudah sebarkan kuesioner kita kepada responden kita. Kemudian kita minta kepada responden tersebut untuk mengisi instrumen penilaiannya. Kemudian instrumen penilaiannya kita rekap, kita tabulasi seperti itu. Nah, dalam hal ini yang kita nilai itu adalah LKPD, ya, berbasis PJBL pada materi sistem gerak pada manusia reviewer untuk siswa. Nah, apapun judulnya, konsepnya sama ya teman-teman. Ini hanya contoh seperti itu. Adapun penilaian yang harus dilakukan oleh responden seperti ini. 1. Jika tidak ada deskriptor yang muncul. 2. Jika yang muncul itu hanya satu deskriptor. Nilai 3 jika yang muncul hanya 2 deskriptor. Nilai 4 jika ketiga deskriptor muncul, seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan deskriptor seperti ini teman-teman, kriteria ataupun syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Ini adalah satu contoh lembar instrumen LKPD pembelajaran yang kita sebar kepada siswa ataupun responden penelitian kita. Nah, terdiri dari beberapa aspek daripada penilaian LKPD ini. Tampilan, ya, ini kriterianya ataupun indikator-indikator yang harus kita nilai. Kemudian aspek kedua, kebahasaan, kelayakan, dan terakhir di sini ada aspek manfaat, seperti itu teman-teman. Oke, ini kriterianya, ada 11 kriteria ya yang akan kita nilai. Ya, ada 11 kriteria. Nah, hasil daripada tanggapan responden inilah nanti kita akan tabulasikan datanya. Ibaratnya di sini misalkan ada 30 responden ya teman-teman. Ya. Oke, instrumen penilaian ini kita sebarkan kepada 30 responden, kemudian diisi oleh responden tersebut, dan kita akan tabulasi datanya. Ini adalah hasil tabulasi datanya. Kita lihat teman-teman, aspek 1 adalah tampilan. Nah, ini dia aspek 1 tampilan. Aspek keduanya adalah kebahasaan. Nah, kita masukkan di sini aspek kebahasaan, kelayakan isi, dan manfaat. Nah, ini adalah kriteria penilaiannya dari masing-masing aspek. Ya, aspek 1 ada 3 item pernyataan. Nah, kita buat seperti ini ya teman-teman. Ya, ada 3 item pernyataan. Kemudian aspek kedua, kebahasan, ada 2 pernyataan. Ya, ada 2 pernyataan, yaitu pernyataan keempat dan kelima, dan seterusnya. Oke, nah inilah yang kita tabulasi datanya teman-teman. Pertama kita isi terlebih dahulu isi tabelnya. Aspeknya ada 11 ya. Ya, kita tarik sampai 11. Nah, kemudian ya, untuk aspek tampilan kita blok karena ada 3 pernyataan. Kemudian kebahasaan ada 2, kita blok. Kemudian kita merge and center sehingga selnya menyatu seperti itu teman-teman. Kemudian aspek kelayakan isi ada 1, 2, 3, 4, 5, dari 6 sampai 10. Ya, kita blok 6, 7, 8, 9, 10. Merge and center. Dan terakhir ini aspek manfaat. Ya, kita isikan pertama tampilan. Manfaat.
Ada 30 responden ya teman-teman. Kita blok, tarik sampai 30. Kita blok semuanya. Ya, sorry. Kita pilih borders, all borders. Nah, kemudian untuk nomor kita kecilkan, untuk siswanya kita besarkan. Nah, agar ukuran ini sama besar, kita blok, klik kanan, column width, lebar kolom. Misalnya di sini kita buat saja 5 ya teman-teman. Nah, maka lebarnya 5 atau disesuaikan saja. 7. Ya. Kemudian ini kita mark and center. Ini juga kita blok, kita buat rata tengah. Oke. Cetak tebal. Untuk nomor kita buat saja tengah. Alright. Siswa 1 misalnya. Atau teman-teman bisa buat responden 1, terserah. Responden 2. Kemudian di blok, tanda plus seperti ini, klik, kita drag sampai sebanyak jumlah responden 30. Ya, ini kita ganti dengan responden saja. Nah, oke, kemudian ini kita kasih warna biar ada beda antara aspeknya. Warna ini aja ya teman-teman, agak sejuk gitu. Nah, baik, kita anggap selesai bagian ini teman-teman. Nah, sekarang tabelnya sudah kita buat, sudah selesai. Saatnya kita menginput ataupun mengentry data yang sudah dijawab oleh responden kita. Kita input satu-satu. Kita input satu-satu. Misalnya untuk pernyataan 1, responden 1 mengasih nilai berapa. Pertanyaan kedua mengasih nilai berapa, ketiga ngasih nilai berapa, dan seterusnya. Tapi untuk mempercepat waktu, kita kopikan saja ya nilainya teman-teman. Kita anggap ini adalah nilai-nilai yang sudah dijawab oleh responden penelitian kita. Klik kanan, value. Oke, kita buat saja rata tengah. Nah, ini adalah jawaban ataupun tanggapan responden kita. Kemudian di sini kita akan cari jumlah nilainya. Kita make center dulu, jumlah skor ya. Kemudian di sini kita make center juga untuk ya, kita di sini untuk persentase. Tanggapan persentase per item atau ya, persentase per item. Kita blok saja biar cepat, copy paste. Persentase per aspek. Nah, karena kita ingin melihat nilai per itemnya berapa, kemudian nilai per aspeknya berapa, seperti itu teman-teman. Kita blok semua, kita kasih border lagi seperti ini ya. Sekarang kita akan jumlahkan skornya menggunakan rumus biasa ya teman-teman. Auto sum, kita pilih sum. Sum artinya penjumlahan. Ya, kita blok semua sel yang ingin kita jumlahkan. Oke, kelewatan karena semua angka dianggap data ya teman-teman. Kita mulai dari sini saja. Ya, enter. Ke sampingnya tinggal kita kopikan rumusnya. Seperti ini. Nah, rata tengah saja. Sekarang kita ingin mencari persentase per itemnya. Persen. Untuk item nomor 1 berapa persen? Item nomor 2 berapa persen?
Nah, untuk mencari persentase, tentu nilai yang diperoleh kita bagi dengan nilai maksimum, kemudian kita kalikan 100. Kan begitu logikanya teman-teman, persentase biasa. Tentu pertama kita tentukan nilai maksimumnya berapa. Kita kalikan sama dengan 30, kita kalikan 4. 30 adalah jumlah respondennya, 4 nilai tertingginya adalah 4. Seperti itu ya. Maka nilai maksimumnya adalah 120. Nah, sudah kita temukan sama dengan 97 ini kita bagikan dengan 120. Enter. Kemudian kita drag ke samping. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita pencet tanda persen di sini teman-teman untuk mendapatkan persentasenya. 1, 2, 3. Oke. Artinya untuk item nomor 1 persentasenya adalah 81%. Diperoleh dari jumlah skor kita bagi dengan jumlah skor maksimum, kemudian kita kalikan 100. Seperti itu teman-teman. Kemudian untuk persentase per aspek, ya kita menggunakan rata-rata ya teman-teman. Kita cukup menggunakan rata-rata. Kita make shell dulu per aspeknya. Iya. Oke, selesai. Kemudian kita hitung rata-ratanya. 81 ditambah 83 ditambah 80, hasilnya kita bagi 3. Karena ada 3 item. Seperti itu ya teman-teman, rata-rata biasa. Adapun di Microsoft Excel kita memanfaatkan rumus average. Ya, average. Rata-rata dari mana? Ya, kita blok rata-rata 1, 2, 3. Ya, enter. Nah, adapun yang ini sama, tidak bisa kita drag ke samping teman-teman, karena jumlah item masing-masing aspek berbeda. Seperti itu ya. Average. Kita blok lagi. Kemudian sama. Blok. Enter. Ya, ini kena 1 tentu sama ya, tapi tidak apa-apa. Kita hitung juga biar lebih profesional gitu ya. Enter. Selesai. Kita buat rata tengah saja. Sekarang sudah kita temukan persentase per aspeknya. Oke teman-teman, jika ingin membuatnya ada berapa angka di belakang koma, kita blok datanya. Pilih saja. 1 angka di belakang koma, 2 angka, 3 angka, sesuaikan saja teman-teman. Di sini kita contohkan 1 angka di belakang koma. Nah, sekarang tabulasi data kita sudah selesai. Ini adalah hasil tabulasi data berdasarkan tanggapan responden penelitian kita. Sekarang saatnya kita membuat rekapitulasi per aspeknya. Untuk lebih cepatnya teman-teman, kita kopikan saja datanya, tabelnya, untuk menghemat waktu. Ya, kita kopikan di sini saja. Pilih copy yang ini aja teman-teman. Ya. Kemudian kita atur lebar kolomnya. Ya. Apakah terlalu lebar? Ya, ini sesuaikan saja teman-teman ya. Disesuaikan saja. Oke, ini kita hilangkan semuanya teman-teman. Oke, rata-rata. Untuk aspek penilaian, untuk aspek tampilan sama dengan, ya kita ambil saja nilainya dari sini teman-teman ya. Ya, ini dia aspek tampilan. Oke, adapun untuk aspek kebahasaan sama dengan, kita ambil dari sini. Sama dengan kelayakan isi. Iya. Kemudian terakhir aspek manfaat. Kita ambil dari sini. Oke, jadi teman-teman tidak perlu ketik satu-satu ya. Kemudian kita hitung rata-ratanya. Average. Enter. Oke, kategorinya kalau 81%, kita lihat di sini rubrik penilaiannya ya baik ya. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya teman-teman di sini semuanya sebenarnya bisa menggunakan rumus if. Ya, jika rentang nilainya dari sekian sampai sekian baik, sekian sampai sekian kurang baik, dan seterusnya.
Untuk rumus if, teman-teman bisa lihat tutorialnya di deskripsi video kita ini. Linknya kami tampilkan di sana ya teman-teman. Kita terlewat bloknya teman-teman. Kita hilangkan bordernya lagi. No border. Oke, kita munculkan lagi bordernya. Sekarang sudah kita rekap datanya. Ini adalah rekapitulasi data yang kita rekap berdasarkan tabulasi data ini. Ya, berdasarkan aspek penilaian LKPD tersebut. Nah, tinggal dikasih judul di blok supaya lurus, supaya rata, sampaikan batas tabel saja, mark and center. Nah, kasih judul, cepat kita kopikan saja ya teman-teman. Ctrl C, Ctrl V, selesai. Oke teman-teman semua, tabulasi sudah selesai, rekapitulasi data selesai. Saatnya kita buatkan grafik datanya. Caranya sederhana sekali teman-teman. Ini adalah data rekapitulasi kita. Kita blok saja datanya, pack dengan persentase saja ya teman-teman. Karena ini yang dua hal ini yang akan kita tampilkan. Kita pilih insert, masukkan. Ya. Kebetulan kami menggunakan Excel 2021, tapi konsepnya sama teman-teman. 2010 juga seperti itu, 2007 seperti itu, insert. Oke, bagi teman-teman yang menggunakan Office Excel 2010, cari saja yang berbentuk grafik teman-teman. Hanya beda sedikit tampilannya teman-teman. Sesuaikan saja ya. Kita pilih grafik, sesuaikan grafik yang kita inginkan. Ya, kita pilih saja 3 dimensi. Nah, hasil awalnya seperti ini. Oke, ini adalah hasil awalnya. Kita hapus saja judulnya. Iya, teman-teman semua. Muncul pertanyaan, bagaimana cara memunculkan data label di sini? Klik kanan, add data labels. Oke, maka data labelnya akan muncul di sini, teman-teman. Kemudian kita ingin, nilai aksesnya kita perhatikan di sini 88%. Dari 74 mulainya sampai 88% sesuai dengan data yang ada pada tabel kita. Terkadang dosen pembimbing kita meminta hitungannya tolong dari 0 sampai 100 seperti itu. Ya, jangan khawatir, kita rubah saja. Klik di bagian sini 2 kali, di bagian aksesnya klik 2 kali, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, maka akan muncul seperti ini teman-teman boxnya. Walaupun teman-teman menggunakan Excel dalam versi yang lebih rendah, tapi konsepnya sama ya teman-teman. Kemudian cari keterangan minimum. Oke, minimum kita buat saja di sini 0,0. Adapun maksimumnya kita buat saja 1. Kenapa bukan 100? Karena data kita dalam bentuk persen. Tapi sekiranya data kita ini tidak bentuk persen, kita buat 0 sampai 100 seperti ini ya. Tapi karena data kita dalam bentuk persen, kita buat saja 1 seperti itu teman-teman. Adapun unit measure, ini adalah jarak-jaraknya. Oke, jarak-jaraknya kita ingin jaraknya berapa ke berapa seperti itu. Ya, kita buat saja jaraknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian ya selesai. Nah, berubah dia dimulai dari 0 sampai 100. Kemudian seandainya teman-teman ingin merubah warnanya. Oke, merubah warna per aspeknya supaya ada beda gitu ya. Klik. Ya, ini aktif semuanya. Klik 1 kali lagi. Klik kanan. Pilih warna. Ya, kita mulai dari warna merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Selesai. Bagaimana cara memunculkan judul aksesnya? Ini kita sebut dengan sumbu akses ya teman-teman. Alright, tanda plus di sini. Nah, di sini kita bisa munculkan access titles. Tapi bagi teman-teman menggunakan Excel 2010, artinya di klik kanan cari saja tulisan yang ada access title seperti itu ya teman-teman, maka akan muncul box titelnya seperti ini. Logikanya setiap kita klik kanan pasti ada pilihan seperti itu teman-teman, kemudian dicari access title, persentase. Oke, selesai.
Adapun untuk access title di bagian sumbu ini kita tidak perlukan, kita hapus saja. Nah, sekarang sudah selesai data kita, tabulasinya sudah oke. Kemudian kita rekap datanya, dan terakhir kita buat datanya, kita sajikan datanya dalam bentuk grafik. Oke, teman-teman semua, coba kita perhatikan seandainya kita rubah datanya 70%, maka grafiknya langsung berubah, teman-teman. Ini misalnya 60%. Oke, dia langsung turun. Seperti itu ya, teman-teman. Kita Ctrl Z, kita batal lagi. Oke, jadi teman-teman kalau ingin merubah grafik, bukan grafiknya yang dirubah, tetapi kita rubah itu adalah data masternya, data sumbernya, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, kiranya inilah yang bisa kami sampaikan pada tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kira pada tutorial berikutnya apalagi yang perlu kami sampaikan, silakan berikan komentarnya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.